Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SLB Nasem dan Bapak Ibu Wali Murid SLB Nasem yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, yakni kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam rangka tolak ilmi parenting dengan tema karakteristik anak kita. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini langsung saja saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Yang kedua, sambutan kepada kepala sekolah karena komite tidak ada ya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ima, Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Ibu Wali Murid. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari ini adalah parenting yang sudah kami janjikan. Tujuannya yaitu untuk mengenali bagaimana cara mengatasi anak-anak kita, bagaimana cara mendeteksi atau kita bisa lebih paham cara menghadapi anak-anak kita. Dan alhamdulillah kami bisa mendatangkan dosen dari IAIN Kediri, yaitu Bu Ima, dulu juga dosen saya. Jadi petongnya lebih enak gitu. Meloncat sakit gitu. Lek umum kertas surat, kesehatan tadi repot. Tapi alhamdulillah Bu Ima juga sangat proaktif untuk membantu anak-anak disabilitas. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan, dan insya Allah nanti kita bisa rutinkan. Kita bisa rutinkan sesuai tema yang panjenengan suwun. Niku kula angsal jangan ibu kalau nanti anaknya mau penanganan seperti apa, monggo disampaikan, nanti kita adakan parenting berikutnya. Jadi parenting itu pengenalan diri, yaitu pemahaman. Kalau anaknya wis gede, gak iso kerja, terus walinya bingung, dan bagaimana nanti kita bisa oh ya, Pak Hendrik ngadek langsung sakit. Pak Hendrik ngadek langsung sakit. Jadi nanti bila mana parenting berikutnya, monggo. Kalau ini kan temanya adalah mengenali anak ya, mengenal karakter anak. Jadi yang kami harapkan di sekolah, kalau orang luar mengatakan guru SLB adalah guru paling sabar, minggu menurut orang lain. Asli nggak sampai bukan kelas itu.
Cuman kan dia buatan melu gawe, dia buatan gada memiliki, dia akhirnya judulnya sabar kan macam dia TV dengan mungkin dia memang dan padunya TV mungkin sakarpe dia buatan harus tahu karakter si anak Yune pripun biar nanti nang sekolah seneng loh gurunya pokoknya lah tapi dia buatan dari ibunya nomor sentok misalnya ya ada loh yang tidak kami harapkan. Kalau guru di sekolah nggak mungkin marah-marah tapi lihat di video kan anaknya kan kesungan pokoknya loh ya misalnya anaknya dulu lebih enak tapi misalnya anaknya waktu itu kan duduk akhirnya malah kalem dan lain sebagainya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti yang kami adakan ada tanya jawab tuh ya. Monggo tanya mawon. Nopo kalau saya panjenengan dalam mengenali karakter anaknya masing-masing. Nanti insya Allah Bu Ima full terlebih sakit jawab semaksimal mungkin. Jadi untuk waktunya mungkin dari akan awal deh. Kalau Bu Iman nanti mintanya 3 jam, dia butuh nopo-nopo. Ini adalah mintanya 1 jam setengah, butuh nopo-nopo. Lebih ya, butuh masalah. Kalau dengan sergetak loh, insya Allah Bu Iman juga lebih santai. Maka ya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Cara pada beliau kami sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan kita sengaja menundukkan kepada untuk merenungkan, memanjatkan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memberi doa penutup doa pembuka kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah fi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga sejati-jatinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman
limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kami, acara parenting kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Qudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah yang Maha ya Tuhan kami. Ya Allah, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pemampu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna fi ta'allumina wa imtihanina minan najibina. Allahumma tahhir qulubana wa afkarna wa ahsin akhlaqana wa ahsin bisolihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak acara yang inti kepada moderator atau pemateri Ibu Imadatus, kami persilakan dibantu dengan pemandu kita Bu Muna. Monggo, mungkin ada yang tanya jawab dari audiens dan mengenai pemateri yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di acara parenting dengan tema mengenali karakter anak kita. Sebelum ke acara inti, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae atau biodata dari pemateri. Perkenalkan, nama Bu Tati Imadatus Saadati, Magister Psikologi, alamat Perumahan Graha Mukti Regensi. Riwayat pendidikan dan pelatihan, yang pertama yaitu konselor HIV/AIDS, yang kedua menempuh pendidikan S1 di UNN Malang, yang ketiga S2 Magister Profesi Psikologi Unair Surabaya. Pendidikan
non formal konselor HIV, yang kedua psikologi klinik RSDL Kediri, yang ketiga psikologi klinik Paskara ID, yang keempat praktek kampus di IAIN Kediri. Riwayat pengalaman sebagai narasumber atau pemateri. Yang pertama, narasumber TP PKK Kabupaten Kediri. Yang kedua, narasumber SLB Bakti Pemuda. Itu tadi biodata diri dari pemateri. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Imet Dati untuk memulai acara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok lemes ya? Selamat pagi. Kalau adik-adiknya itu sekolah itu harus ceria, kok ibunya nggak bisa ceria ya? Ngomong agak dulu ya. Baik, ini nyampe ya, sampai sini ya. Oke, nah, jadi lebih dekat gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita ngobrol panjang lebar itu, saya sengaja nggak membuat PPT ya. Sebetulnya ada PPT-nya, nanti juga bisa dibagikan. Hari ini rasanya saya pengen kenalan-kenalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, curhat-curhat dulu. Nah, nanti semakin banyak waktu curhatnya semakin enak. Hari ini nanti saya berbicara tentang bagaimana caranya kita itu punya kekuatan sabar yang lebih ekstra. Nah, biasanya kita itu kan sok-sok di kehidupan sehari-hari itu ada emosi yang gak terkontrol. Ada membuat Bu? Ada ya. Nah, nanti iya itu cetok aja ya. Kesuwen sing cuwepet dan dipembeliin dan diceketin. Nanti kalau jenengan sudah sepuh dicuwet tapi ya sama. Nah, nanti kita belajar hari ini meskipun temanya mengenal karakter anak, sebetulnya sebelum kenal anaknya, jenengan mesti kenal diri sendiri dulu. Nah, nanti kita bahas ya bareng-bareng, sareng-sareng. Nah, mungkin saya perlu istilahnya kenalan dulu. Ini sopo toh saya ngomong di ngarep gitu ya. Ini pekerjaannya apa begitu ya? Tiba-tiba dikatakan sama kepala sekolah hanya karena ini dosen saya belum diajar ini gitu ya. Tiba-tiba dikatakan. Nah, jadi perkenalkan, saya ini punya pekerjaan namanya psikolog klinis. Nah, kalau pekerjaan yang lain itu dosen juga. Dosen itu saya yakin jadinya person ya. Nah, di IAIN Kediri saya mengajar di prodi psikologi Islam. Tapi juga dulu mengajar juga di prodi PAI. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah dulu itu adalah zaman dulu masih unyu-unyu ya. Nah, ini sekarang masih unyu-unyu apa sudah ganti ya? Nah, jadi inilah hidup ya. Dulu beliau ini masih murid saya, begitu kan? Tak kasih tugas, tak seneni, baru gitu ya. Sekarang nggak kok ganti saya diundang ya, untuk sini kan saja ya. Dulu saya menilai loh kok sama, loh kok ini, sekarang
itu. Nah, itulah hidup. Kadang-kadang kita kalau sudah beda waktu jadi beda status gitu kan, sudah ada perkembangan. Nanti juga sama, mungkin hari ini panjenengan punya putra putri yang sekarang statusnya masih sebagai siswa begitu ya. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka sudah punya karya dan bisa jadi karyanya itu jauh bisa lebih membanggakan jenengan. Rasanya sudah beda sama sekarang. Amin gitu ya. Nah, profesi psikolog klinis itu apa sih? Kalau jenengan ke dokter, nah kalau dokter periksa nah itu sudah umum. Kalau ke dokter yang diperiksa apanya Bu? Kalau jenengan sakit terus ke dokter, itu yang diperiksa ditanya-tanya gimana dokternya? Nanyanya apa? Enggak, gitu ya. Kalau ke dokter masa langsung coba utangmu piro gitu, enggak kayaknya ya. Kalau ke dokter ditanya ada apa gitu. Coba misalnya apa? Keluhannya apa? Gitu kan yang diperiksa badannya ya. Saya rasa utang itu mungkin kalau ditanya BPR itu mungkin iya. Kalau ke dokter pasti nanyanya sakitnya apa, keluhannya apa. Yang diperiksa pakai stetoskop badannya gitu ya. Kalau saya mirip sama dokter, tapi yang diperiksa itu bukan badannya. Nah, yang diperiksa itu mentalnya. Nah, jadi saya itu ngecek apakah cara berpikirnya, pikirannya itu beres atau tidak. Termasuk nyetoti tadi itu benar apa enggak gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya mau ngecek kira-kira perasaannya itu aman apa enggak. Enggak aman, sudah disebutin gitu. Perasaannya hampir ambiar gitu ya. Di pojokan nangis, dalam kaki itu gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga mau ngecek kira-kira hasratnya ini ada yang beres atau tidak beres. Termasuk hasrat rasanya pengen nyetoti anak. Nah, nanti kita bahas gitu ya. Kenapa kok itu terjadi begitu. Kemudian yang terakhir adalah kalau psikolog klinis, kita itu nanti mau dilihat perilakunya itu kira-kira sesuai atau tidak. Kalau hari ini panjenengan datang pakai busana seperti ini, oh ini sehat, wajar begitu ya. Tapi kalau jenengan datang pakai baju renang, nah ini berarti ada yang tidak beres begitu ya. Atau kalau jenengan pakai bros 1 atau 2 itu masih wajar. Tapi kalau 7 besar dipakai semua, lah ini kan. Ayo, yang ini 100.000 ya, gitu ya. Saya kok punya ide ya, besok tak pakai bros 17, jadi mobilnya pilih yang mana itu, langsung di tempat ya, COD, langsung di tempat. Nah, jadi itu tugas saya, profesi saya, pekerjaan saya, itu melihat pikiran, perasaan, hasrat, dan perilaku. Nah, praktek saya sudah 14 tahun praktek, saya sudah lulus tahun 2008. Insya Allah klien kalau dihitung itu sudah di atas 1000. Jadi kemungkinan besar semoga diskusi ini ya, saya merasakan beberapa kali berdiskusi dengan ibu-ibu wali murid anak berkemampuan khusus seperti itu. Kemudian juga para ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi saya itu 1 bulan sekali Bu memberikan konseling pada ODGJ yang baru pulang dari rumah sakit jiwa. Nah, sehingga insya Allah saya bisa membayangkan situasi bagaimana orang-orang yang sehat sampai yang butuh bantuan gitu. Kemudian kasus-kasus yang pernah saya tangani dari kasus-kasus anak, kasus-kasus remaja, pelecehan seksual, teroris, gitu ya, napi, jadi gangguan jiwa, berikut juga anak berkemampuan khusus, stres, depresi. Nah, pokoknya yang bau-bau gitu lah, bunuh diri gitu ya, itu sering gitu ya, kasus-kasus yang sering mampir. Saya pangapunten ya, saya kok membelakangi, oh nggak enak gitu. Ini kalau ngomong kita boleh digeser nggak kursinya? Jadi saya bisa apa talinya ini ya, tali ya, bisa ini kabel tali. Nah, ya menyebutkan nanti sampai keliru gitu kan. Nah, kali ini kita nggak pakai PPT ya, jadi
nanti kita los ngobrol. Ya, los ya. Padahal sebenarnya nggak los banget sih. Nah, oke, kalau ini kan bisa enak ya, bisa kesini. Oke, sekarang ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya, sebelum kita memulai ngobrol panjang kali lebar, menurut panjenengan, coba sebutkan satu jenis emosi atau perasaan yang jenengan rasakan pada saat mengasuh putra putrinya. Adiknya, putra putrinya, ponakannya, iya bapak. Apa rasanya pak? Iya. Oh, miskomunikasi. Miskomunikasi itu dengan siapa? Dengan anaknya. Contohnya bagaimana? Jenengan apa? Iya. Kan saya nggak bisa bahasa isyarat. Iya. Keluar-keluar anak gimana? Saya nggak paham. Oke. Karena berarti tunawicara ya, tunawicara. Oke. Kadang-kadang ada yang bisa kita pelajari, tapi ada yang bisa kita kirim nanti. Nah, nanti kita ya. Satu, terima kasih. Ada miskomunikasi. Ada lagi ibu-ibu apa yang dirasakan? Ayo kita curhat-curhatan aja begitu ya. Ada yang mau menyampaikan? Ibu apa rasanya? Apa yang dirasakan? Ini karena nggak bisa nyampe sana, saya sampai sini. Apa misalnya bu? Boleh disebutin satu. Apa yang lain? Apa rasanya bu? Mungkin? Iya, alhamdulillah iya ibu ayo. Gitu ya. Kalau disuruh mandi susah, gitu ya. Oke. Terus nanti yang ini hidup foto apa gitu ya ternyata. Ibu apa yang dirasakan mungkin? Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Gitu ya. Ketika ini nggak paham, oke baik, sebel gitu ya kita ya, pegel gitu ya, oke. Lagi sebelah sini mungkin ada yang dirasakan, alhamdulillah ini ibu. Itu loh bu, anaknya suka marah-marah kalau dibilang satu. Oh iya, baik. Suka marah-marah, nanti kita bicarakan. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang dirasakan? Sudah dibagi orang-orang begitu ya, sama aja. Ada yang dirasakan apa? Oke, ya alhamdulillah. Ya, selain sekolah di sini ada pengobatan dari psikiater bu. Oh, kalau ke psikiaternya belum pernah. Ya baik. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Oh, bagi minta kontak kayak jam. Malu-malu dipandang gitu ya. Ada? Oke, baik. Jadi begini Pak. Oh ada, alhamdulillah ibu. Iya, apa yang dirasakan Jen? Apa yang diinginkan sulit dikendalikan. Iya, masuk dalam anak berkemampuan khusus golongan apa ibu putrinya? Tunagrahita atau Grahita? Oh iya, baik. Ya. Jadi sebelum kita panjang kali lebar kali tinggi, kita panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tak gedung gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Kita pastikan dulu, kita selami dulu sebetulnya yang dirasakan anak ABK ini apa, gitu ya. Pastinya kita meskipun orang tuanya tidak akan betul-betul bisa merasakan yang dirasakan oleh anak, ya kan? Karena memang kita bukan anak-anak gitu kan. Jadi artinya begini bu, seandainya kita melakukan sesuatu hal yang itu versinya kita, ibu gitu ya, sedangkan kita itu bukan dia, berarti bisa jadi kita itu tidak akan pernah bisa lepas kalau kita nggak mencoba berpikir apa rasanya
guru yang datang. Jadi nggak bisa akan sama karena memang kita dalam hal perkembangan berbeda. Maka tolong kita nanti saya ajari gitu ya, frekuensinya biar sama dengan anak-anak kita. Berandai-andai yang tunawicara misalnya, mereka itu juga sebelum kita memahami mereka. Jadi sebenarnya kita sama-sama bingung. Nah kalau kita paksakan bahwa kita yang, mohon maaf katakanlah saya sebut bertumbuh berkembang sesuai dengan tahapan atau normal begitu ya, maka sebetulnya ya kita kalau pakai ukuran itu tidak akan pernah menyatu sepanjang masa. Jadi kita itu pakai apa ekspektasinya gitu, pakai ininya itu pakai itu nggak ngerti kok. Memang anak ini juga sulit, ibu ini ngomong apa gitu ya, ibu ini karpe opo, itu mereka juga sesulit kita merasa sesulit pada anak. Jadi itu dulu, nomor satu itu dulu, supaya kita nggak memaksakan. Saya tahu ini berat gitu ya, ini berat, ini tidak nyaman, tapi kalau panjenengan nanti saya latih ya supaya stok sabarnya naik gitu kan. Nah, itu kalau jenengan nggak punya ini nanti yang kita bahas, maka anak ini tidak mendapatkan energi yang positif dari jenengan. Jatuhnya dia akan terus melukai jenengan. Melukai itu maksudnya merepotkan dan sebagainya. Tapi jenengan harus punya prinsip itu dulu, bahwa bahwa anak-anak ini adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang diberikan oleh Tuhan dengan sebuah bahasanya sebuah rahasia yang itu paling pas itu diberikan ke jenengan masing-masing. Jadi kayak orang pilihan gitu loh. Nah betul ya, jadi itu dikuatin dulu, oh berarti aku dipilih Tuhan. Tapi abot ya Bu, oh iya memang abot gitu kan. Abot, saya rasa semua tugas tanggung jawab itu kalau mau dibilang berat ya berat gitu ya, membesarkan anak, mau dibilang ringan itu ya ringan, karena kita sebetulnya ada ilmunya. Nah mungkin panjenengan kenapa tingkat kesabarannya setipis tisu tadi gitu ya, dipeduli langsung cepat dan sebagainya. Nah itu sebetulnya ada gitu ya, ada runtutannya. Kenapa panjenengan nggak sekuat kok masih setipis tisu kesabarannya, kok nggak sekuat baja gitu ya tingkat kesabarannya. Jadi satu Bapak Ibu, coba kita berempati dulu. Empati atas nih, mencoba merasakan anak yang tunawicara. Jadi jenengan ngobrol dengan adik, istri atau siapapun yang nggak pakai vokal sehari saja, gitu ya. Coba ini. Mohon maaf, yang putra putrinya autis misalnya, mencoba untuk ya nggak kemudian membenturkan kepalanya asli gitu ya. Tapi jenengan bayangin, satu kali benturan kepala, pusing nggak jenengan? Pusing, apalagi pengabutan anak-anak ini yang nggak bisa kontrol. Logikanya pusingnya berlipat-lipat nggak? Iya, ketika sudah pusingnya berlipat-lipat ditambahin cepetan gitu ya. Bisa membayangkan ya? Nah, dia akan semakin marah. Cuma dia tidak bisa menyebutkan, dia wujudkan dalam perilakunya aja. Dan dengan orang tua itu akan semakin jauh. Jenengan yo pegel, bocah yo pegel, nek omah iki isine panas. Nah, jadi nomor satu, coba kita membayangkan andai aku dilahirkan seperti kondisi anakku, apa ya rasanya? Saya yakin tidak ada anak yang mau dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita pakai empati itu dulu, kita akan merasa ya berat, anakku ini berat. Jadi kita tidak kemudian ampun terek dan ibu anak berkebutuhan khusus, iya memang berat, tapi jauh lebih berat pada mereka yang harus menjalani takdir sebagai anak berkebutuhan khusus. Sehingga kalau sama-sama iya nih, kamu juga bingung ya nih, mau ngomong apa juga bingung ya nih, sampai juga bingung ya nih, ini nggak kelihatan, dunia ini indah tapi kamu nggak kelihatan gitu ya. Atau kamu juga bingung ya nih, terlalu cepatnya saraf itu sehingga kemudian gerakannya
terkontrol. Kita sih diberi kesehatan sehingga mau mengatakan sesuatu itu bisa ngatur di kepala. Tapi mereka mengalami yang namanya istilahnya itu neurotransmitter. Neurotransmitter itu ini Bu, sebuah zat yang ada di otak yang kadarnya itu harus stabil. Kalau nggak stabil ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Nah, ketika tunagrahita dia bisa tapi lambat. Tapi kalau nanti di tengah-tengah kita nggak menyayangi, lambatnya kepanjangan. Nah, nanti saya bicara semua itu kembali ke otak. Hari ini saya ajak panjenengan untuk memprogram otak masing-masing, yang itu nanti nyambung ke anak-anak. Ya, ini berlaku untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak yang berkembang sesuai tahapan, untuk suami, istri, kakek, nenek, semua individu, bahkan sama hewan juga bisa. Ya, nah, nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi nomor satu itu dulu ya, tolong dipahami, menjadi mereka juga tidak mudah. Karena sama-sama tidak mudah, ayo kita berjuang bersama. Nah, itu harus disisipkan bareng sama Dok, Le, Cahayu, Cah Ganteng. Ibu gak ngerti rasanya dia jadi sampean gitu ya. Tapi ibu minta kekuatan supaya kita sama-sama bisa akur, sama-sama bisa bareng-bareng. Ibu dikasih kekuatan kesabaran saat sampean misalkan membentur-benturkan kepala gitu kan. Karena sebetulnya Bu, anak ini tetap punya emosi, cuma nggak bisa ngomong, sehingga bentuknya itu ada yang perilakunya seperti itu, ada yang lari-lari, ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa-ketawa, macam-macam. Tapi emosinya sebenarnya mereka tetap punya, ini senang, ini sedih, ini marah, ini kecewa, ini sayang, ini cinta, itu mereka punya. Cuma penampakannya aja. Kadang-kadang kita itu tidak berupaya untuk menebak. Jadi kita langsung ambil pikiran kita sendiri. Bu jadi ngamuk ini, padahal belum tentu. Sebenarnya dia itu senang, tapi penampakan senangnya itu adalah kayak gitu. Bagi kita sepertinya itu kayak enggak senang. Bisa jadi ini adalah yang senang, cuma karena ada gerakan otot yang pada CP ya, utamanya cerebral palsy, ini kan ada gerakan otot yang tidak terkontrol, sehingga senangnya dia itu ya seperti itu. Nah, kalau kitanya stabil, itu kan kita bisa tanya, senang ya nak ya, oh ya senang. Kalau nangis mereka juga akan loyo gitu ya. Jadi kayak bahasanya itu kayak merasa tidak nyaman gitu loh. Itu juga ya akan merasakan juga. Nanti ngantuk ya, sambil dipangku tidak apa-apa. Nah, tepuk tangan, senang ya saya ya. Oh ya tepuk tangan. Nah, jadi nomor satu itu dulu ya Bu ya. Supaya dengan apa? Kalau lagi stres sama anak, kalau lagi agak-agak sebel, pikirannya langsung cepat, ya nggak mudah jadi mereka. Ya, nggak gampang jadi mereka. Mereka itu sekalinya hidup mendapatkan takdir seperti ini, dan mereka harus bagaimana ya? Mereka juga bingung sama, gitu kan? Iya, ya. Nah, jadi supaya itu membuat kita dan anak kita itu satu frekuensi. Satu frekuensi itu artinya satu pemahaman, satu rasa, satu hati. Kalau jenengan berpikir bahwa aku ibu yang normal dan kowe gak normal, itu nggak satu hati. Membuat selalu membandingkan. Kita bisa makan dengan biasa, kita bisa nulis, belajar dan sebagainya. Sedangkan anak kita nggak bisa, semakin dibandingkan plus membandingkan dengan anak-anak yang pangapunten berjalannya normal sesuai tahapan, semakin membuat kita makin nggak satu hati sama anak-anak. Nah, padahal setiap anak berkemampuan khusus selalu punya bakat, selalu punya itu. Sudah Tuhan ciptakan, meski dalam kondisi anak berkebutuhan khusus, tapi dia punya bakat. Nah, dulu saya sebagai terapis di
YPAC waktu saya kuliah, Yayasan Pembinaan Anak-anak Cacat, gitu ya. Nah, seneng ya nak ya. Kayak didongengin ya saya ya. Nah, waktu di sana dulu saya punya klien tunagrahita yang punya satu kelebihan. Jadi kita itu nanti setelah itu tadi nomor 1 dulu ya Bu ya, kita belajar. Yang nomor 2 adalah setiap anak itu pasti punya bakat, pasti. Nggak mungkin Tuhan nggak memberikan bakat. Nah, yang saya dampingi waktu itu kesukaannya apa Bu? Ngupas bawang. Itu nggak ada mandek. Ngupas bawang, kebetulan bapak ibunya jualan nasi goreng. Jadi iso ngepas banget gitu ya. Nggak apa-apa Bu, dia mungkin nggak nyambung sama angka, dia nggak nyambung, tapi karena orang tuanya saya, dia membuat merasa bahwa anak ini dia tetap punya bakat dan kasih sayangnya utuh begitu ya, sehingga tidak masalah anak. Maksudnya gini, orang tua tidak membuat ekspektasi, kok anakku gak iso apa kok enggak, anakku bisa ngupas bawang kok, anakku juga masih bisa senyum kok, anakku bisa tos kok, anakku loh masih bisa gosok gigi sendiri kok. Jadi kalau di situ masih banyak yang bisa. Cuma karena yun sewu, kadang kita membandingkan dengan yang sesuai umurnya, seolah-olah anak kita itu banyak nggak bisa. Kita punya ekspektasi itu, akhirnya kita nggak sabaran, akhirnya emosi gampang ini, sedangkan emosi yang seperti tadi itu nular. Nanti saya ceritakan kok bisa nular ya, membuat anak-anak kemampuannya semakin menurun. Nah, yang nomor 2, kita harus tahu bakatnya. Dari sekarang itu kira-kira anak itu senang ngapain ya? Mesti ada setiap apa misalkan? Nah, layanan ya Bu. Oke, senangannya apa? Mas, bisa ditanya nggak? Sukanya apa sukanya? Oh, layangan ya, suka layangan ya Bu ya. Coba kita berpikir ya sekarang ya. Layangan, ini fokus nih. Ini salah satu contoh. Layangan itu dibuat dari apa? Bambu, kertas, lem. Itu semua bahan-bahan toh. Layangan itu bentuknya dari kecil sampai yang gede. Membuat layangan itu butuh skill khusus. Saya ya dibesani layangan, masih organi layangan, ya aku gak sanggup gitu. Tapi bagi anak yang suka layangan, dia akan suka tentang hal yang berkaitan dengan layangan. Mengapa tidak dilatih membuat layangan dengan kreasi yang bermacam-macam? Jadi Ibu, kita itu jadi Ibu, kadang-kadang kita itu lupa anak ini punya bakat gitu ya, satu aja bakat, dan kita turunkan ekspektasi bersongge, pengharapan yang terlalu tinggi di bidang yang lain, tapi yang satu ini dikencengin. Nah, dikencengin, jadi dikencengin itu maksudnya apa? Nek memang sudah ketemu suka layangan, coba anak ini suka layangannya itu kan mesti dari mainnya ya, tapi kan bisa diajari bikinnya kayak apa, melukis layangannya boleh toh. Nah, terapi menggambar itu juga mengurangi stres ya Bu. Jadi dia dalam otaknya punya satu konsep menjadi apa? Seseorang yang berkarya di layangan. Ya boleh. Kalau sukanya hewan-hewan. Suka hewan-hewan, oke ya. Sukanya hewan ya. Oke, hewan apa boleh tahu nggak? Semua hewan itu. Semua hewan suka. Ayam suka, kambing suka. Oke, itu sudah ketemu kalau saya. Tapi miniatur itu sukanya miniatur. Kalau miniatur semua ya, gajah, singa gitu ya. Ya tapi mau saat digawani singo kan ya mungkin gitu ya. Nah, sudah ketemu ya hewan-hewan. Berarti kita fokus pada mengenalkan hewan secara konkret. Ambil satu ayam, belikan ayam, suruh kasih makanan,
suruh mandiin, lama-lama dia jadi pengusaha ayam. Ya Bu? Nah, karena sudah paham, kita akhiri ya, kan sudah paham toh? Sudah paham ya. Nah, atau kambing, perkenalkan dengan kambing, belikan anak-anak kambing gitu ya. Nanti ajari dia memandikan kambing, itu kayak apa kan? Main air seneng, rata-rata anak-anak tuh main air seneng gitu ya. Semua anak kalau ketemu air itu biasanya menyenangkan. Ngasih caranya cari rumput buat kambing itu diajari gitu kan, ngambilnya rumput, caranya ngasih makan. Semua anak bapak ibu itu semua kan punya otak toh. Nah kita kan juga punya otak toh. Nah nanti cara pakai otak itu salah satunya adalah otak itu akan melakukan hal yang biasa dilakukan secara otomatis. Kalau dilatih begitu terus, anak-anak ini karena seneng kambing, seneng ayam, dia akan tahu, akan otomatis dan ngasih makan ayam, dan kebiasaan itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan toh karena memang dia suka. Orang-orang itu kan kalau seneng kan nggak terasa capeknya, ya kan? Sehingga energinya bisa terserap untuk hal-hal yang positif. Coba kalau misalkan kita nggak kasih sarana, bocah yang dibentai yang kayaknya yo emosi, pakai, karena kita nggak membuat fokus tertentu. Itu kalau hewan. Nah, bisa kebayang ya Bu, gitu ya. Ya sekarang tetap masih didampingi ya. Coba ayamnya diobreni ya, belum bisa begitu kan. Nah kita juga jadi belajar ini ayam jago, iya, ayam betina, ya kita sekalian ikut belajar. Tapi satu aja, gak banyak-banyak, supaya kita juga agak capek. Gak usah beli gajah Bu, gak usah gitu ya. Gak usah beli singa, ular, gak usah gitu ya. Nanti malah jenengan punya ini, apa namanya, sirkus gitu ya, ada gajah singa. Atau kalau suatu saat dia semakin mampu, ada pendampingnya, hewan-hewannya makin banyak, boleh loh buka sirkus gitu ya. Atau ikan loh, ikan kan warna-warni ya ibu-ibu. Ikan yang di akuarium, waktu kita melihat ikannya jalan-jalan, itu mengurangi stres loh, ada penelitiannya. Jadi ketika dengan stres, lihat ikan yang warna-warni di akuarium gitu ya, warna itu sudah mengurangi stres. Nah kalau anak ini suka hewan, kalau ada rezeki berikan ikan yang warna-warni. Nah nanti dia bisa kita berikan apa namanya itu loh tempatnya akuarium itu ya. Nah kemudian dia suruh menghias sendiri, nggak tahu dikasih batu, cari batu di ini gitu ya. Terus jadi kayak diajari satu keterampilan yang itu fokus. Itu kalau senang hewan. Ada lagi mungkin kira-kira sudah ketebak belum ya? Anakku senang ngapain? Ini tadi layangan, tadi ikan ada. Udah ketemu suka apa? Yuk. Oh suka jajan, oke, suka jajan, nah, suka jajan. Saya rasa itu tidak cuma anaknya Bu, juga suka jajan, gitu ya. Seandainya kita itu punya banyak uang, itu paling dino ini yang sekira apa namanya Kediri Mall, sesok nih gede hypermart, sesok mana nih golden. Mungkin kita akan begitu kalau uangnya ready terus itu ya. Saya ini check out Shopee, sesok Tokopedia, sesok Lazada, sesok TikTok Shop begitu ya. Nah sayangnya kita ada kebutuhan yang harus diatur. Nah suka jajan, apa sih dibalik positifnya suka jajan? Nah, itu saya tanya dulu kepada ibunya. Anak ini beli sendiri nggak? Oh tunanetra. Terus belinya bagaimana? Ngajak ibunya, gitu kan? Oke. Berarti kalau misalkan dia suka jajan, ada nggak sesuatu ya kita ya? Tunanetra itu kan dari di mana? Bisa berbicara nggak? Bisa. Kan hanya tunanetra. Beli sendiri, suka jajan itu kan sebuah kebutuhan untuk apa sih sebetulnya selain jajannya ya, kebutuhan untuk berinteraksi. Anak yang tunanetra bisa dilatih di bagian verbalnya dan gerakannya, meski dia tidak bisa melihat gerakannya sendiri. Dan kalau zaman sekarang itu banyak hal yang masih bisa dilakukan.
lagunya adalah bercerita. Kalau misalkan Putri Aryani nyanyi, putra panjenengan, putra atau putri? Putra umur berapa? 7 tahun, masih 7 tahun, masih unyu-unyu, masih sangat bisa dikembangkan. Kan biasa ya, maksudnya biasa itu tidak mengalami tunagrahita misalkan tunanetra ya. Nah, berarti dia kan masih bisa berbicara. Dia bisa melakukan hal, menceritakan daily activity-nya lewat suara. Kemudian kalau panjenengan agak ini buatlah akun Instagram. Nanti jenengan tanya yang lebih ahli, berlatihlah anak ini bisa menceritakan apa yang dia rasakan sebagai tunanetra, daily activity-nya direkam, kemudian jadikan itu inspirasi untuk orang lain. Nah, ini memang tidak bisa langsung begitu ya, tapi kita boleh tanya, sampai apa Putri, itu putra tadi? Putra. Mas, sampai itu sukanya apa toh? Selain jajan, kalau jajan itu kan kebutuhan ya, saya rasa itu bukan hobi gitu ya, kebutuhan kalau jajan itu. Saya rasa pasti ada hobi yang lain. Udah ketemu apa belum? Suka apa bu? Oh kendang, padahal tunanetra ya. Nah, berarti bakat musiknya sudah kelihatan. Mungkin dimulai dari kendang, tapi bisa belok ke gitar, bisa belok ke biola, bisa belok lagi ke angklung, karena sebetulnya atau ini kan musiknya udah kelihatan, berarti kan bisa meningkatkan kendangnya. Nggak apa-apa, kan mungkin bisa nyanyi juga kan. Nah, apalagi sudah buat rekaman sendiri. Kan sekarang rekaman cuma pakai handphone, ini karya gitu kan. Lalu kalau punya akun bikin YouTube sekarang juga gampang gitu kan. Kalau panjenengan boten sakit minta dilatih kepala sekolah ya. Itu bisa. Nanti punya channel sendiri dan memperkenalkan bahwa saya bernama siapa, saya saat ini sebagai penyandang tunanetra, tapi saya punya karya. Yuk saksikan karyaku, main dan upload 1, upload 2, upload 3. Ini 7 tahun. Saya yakin bertambahnya ini pasti akan jadi sesuatu yang besar. Terinspirasilah dengan Putri Aryani ya, beliau tahu ya, dia besar ya. Mereka juga, dia juga pernah dibully di sekolah. Tapi karena mental bapak ibunya baja, nular ke Putri Aryani. Nah, sekarang nanti kita latih mentalnya kita dulu gitu ya. Tapi kan sudah ketemu, ada bakat musik, tinggal cari strateginya. Udah fokusin aja, atau ikut grup, misalkan ada grup kendang atau apa gitu ya, misalkan bisa dapat apa, kalau ada acara-acara terus ditanggap, nah itu kan juga boleh, bisa juga. Ada lagi, mungkin satu lagi sebelum kita lanjut, yang sudah ketemu bakatnya. Anak saya. Suaminya masing-masing ya. Kok anak saya Primor siapa duluan dia? Anak saya itu tunanetra. Senangnya itu sepak bola sama berita. Berita? Iya. Wah, saya sudah berita. Oke. Sepak bola? Bisa ya? Hebat ya. Orang yang pangapunten, yang tidak tunanetra aja belum tentu bisa sepak bola. Melihatnya ya mendengarkan. Mendengarkan berita. Kalau begitu, latihlah dia untuk menyampaikan berita tentang sepak bola. Sama, boleh membuat akun. Jadi kan suka beritanya ya. Jadi kayak diceritakan ulang versi anak-anak. Itu kan biasanya penyiar berita. Itu kan versinya dewasa ya. Tapi kan belum ada versi anak-anak. Ini orisinil gitu ya. Jadi suka mendengarkan apa terus ceritakan ulang. Kan tunanetra toh, kan tetap bisa berbicara toh. Dia kan tahu khasnya, saya nggak paham ya Liverpool apa gitu kan saya nggak paham. Tapi kan anak ini paham. Nah, meskipun tunanetra dia bisa mendapatkan akses gitu ya untuk dia tetap bisa berkarya. Nah, itu udah kelihatan bakatnya, kan suka dengerin dan suka menyampaikan. Mengapa tidak dicoba? Simpel-simpel aja, awal-awalnya taruh
taruh di status jenengan. Saya yakin semua punya WA kan? Nah, taruh. Jadi anak ini menjelaskan misalkan semalam ada sepak bola, versinya anak-anak menjelaskan apa yang terjadi dari sepak bola kemarin, tapi versi putra panjenengan. Jadi kemarin terjadi ini dan ini apa bisa dijelaskan begitu ya, pemainnya namanya siapa, terus ada sesuatu yang kemarin itu pemain ini jatuh tapi pada akhirnya ini. Lama-lama dia bisa menjadi announcer, pembaca berita yang tidak harus membaca tapi bisa membahasakan. Mungkin 15 tahun lagi gitu ya. Tapi kan dimulai dari sekarang. Kalau sekarang kita tidak punya empati tadi, semua diukur pakai yang normal, kan isinya hawanya kan emosi yang jadi rumah gitu. Padahal anak ini punya bakat yang luar biasa. Dan pangapunten, ini tidak bermaksud mendistribusikan anak berkebutuhan khusus begitu ya. Tetapi orang-orang penonton, penikmat, pendengar itu kalau mengetahui yang melakukan sesuatu karya di media sosial ini anak berkebutuhan khusus, empatinya biasanya akan lebih besar. Artinya saya tidak bermaksud untuk mencari kasihan, tidak begitu ya, tapi tunjukkan bahwa anak ini dengan segala keterbatasan dia tetap mampu berkarya. Tunjukkan pula jenengan orang tuanya juga punya semangat yang baca gitu kan. Nah itu nanti diserap sama anak jenengan. Ibuku nggak malu kok punya aku. Nah itu yang mau dibutuhin anak. Tapi ketika aku kok bisa nyanyi ya, meskipun nggak bilang ya, ataupun bilang kalau tunanetra kan masih paham dan masih bisa. Aku mau bisa nyanyi ya, nanti cedolnya aku nggak sayang ya. Nanti rasa luka seperti itu membuat dia menurun kualitasnya. Nah udah ketahuan nih bisa diarahkan sebagai announcer gitu kan. Monggo, nggak sama ya putranya ya. Ini monggo berikan Bu. Kalau anak saya suka Lego itu. Masya Allah. Apa namanya ketunaannya masuk di tunagrahita ya. Oke, tunagrahita. Sukanya Lego. Nah, Lego itu sesuatu yang cepat mencerdaskan. Coba bikin sebuah Lego sendiri. Jadi kayak kan ada kertas yang agak tebal, apa ya, karton apa ya, Manila, kalau Manila masih ada di yang atasnya lagi karton, atau dari kardus bekas, kardus bekas. Coba dia ajari bagaimana cara membuat Lego. Kita gunting yang simpel dulu, dibagi dua dulu, gitu kan? No. Jadi nanti bikin dulu sederhana, kardus gitu ya, dia cuma kotak begitu, terus kita gunting gitu ya. Dia suruh perhatiin, umur berapa kamu kan? 22 tahun. Ya, putra putri? Cowok. Nah, nanti berarti kan bisa ya, tidak pernah membahayakan dirinya sendiri seperti itu kan? Nggak pernah, berarti kan aman ini pakai gunting. Jadi kita itu kayak menyisipkan edukasi yang sederhana tapi nancep gitu. Ajari menggunting menjadi dua, terus kemudian kan disatuin gitu kan. Nanti dia silakan mau punya, bisa gambar nggak? Gambar insya Allah bisa. Nah bisa kan? Kalau yang lebih cepat itu Lego. Nah biasanya kan bikin Lego ya, atau jenengan juga bikin time lapse. Nah ini memang butuh IT ya Bapak Ibu. Time lapse itu video yang dicepetin. Pada saat ada Lego dengan tingkatan yang sabut, ya, baik. Ada gimana? Ada video di handphone yang tipenya itu time lapse. Jadi nyoteng tapi cukup. Nah pada saat anak ini mengerjakan dari tingkatan Lego satu ke Lego yang lain, bikin tingkatan yang lebih lagi, karena dia suka Lego kan, maksudnya kepalanya kok isinya pokoknya senang Lego gitu kan. Nah berarti itu di time lapse, kemudian nanti itu di upload. Jadi kita itu gini loh Bu, prinsipnya ya, karena sekarang zaman digital, mari kita manfaatkan digital
positif. Karena di luar sana itu banyak juga cerita ibu-ibu anak berkebutuhan khusus yang mungkin nggak ngerti aku udah dia ya, ternyata dapat inspirasi, oh begini ya, oh ada karya ini ya, karya itu, karya ini. Nah, sehingga itu mungkin bisa jadi inspirasi ibu-ibu yang lain. Kalau jenengan punya komunitas khusus yang tunagrahita, tunarungu, tunawicara, itu akan dapat. Jadi kita itu kayak menambah kualitas diri gitu. Tambah lagi, tambah pintar, supaya anak kita itu juga bisa tambah pintar juga dari sekolah dan dari kita orang tua. Jadi kita nggak jiplak dengan emosi, tapi walah enek-enek toh, walah enek ngono toh. Ikutlah komunitas-komunitas yang bisa menambah pendidikan untuk kita sendiri. Nah, di timeless, jadi kan nanti dia kerjanya hasilnya kayak begitu Bu. Nah, itu nanti diatur. Atau karena sudah 22 tahun, nanti kita boleh belajar dia membuat Lego sendiri. Nah, misalkan dari kertas sama ya, kertas itu, kemudian dia menggambar apa, disuruh gunting, nah nanti disuruh masang lagi. Itu menambah satu step kecerdasan dari pembuatan sampai dengan penggunaan. Dan itu kalau misalkan putra panjenengan nggak bisa menceritakan, jenengan voice-nya yang masuk di situ. Nah, ini putra saya begini, saya sedang melatih motorik anak saya. Ini bisa jadi inspirasi ibu-ibu yang lain. Daripada pangapunten jadi kena dilapane, panjenengan juga bingung sendiri, ayo buat karya bersama. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif. Senang Lego berarti saya rasa juga senang permainan bongkar pasang yang lain. Ya kan, bongkar pasang kan, membuat sebuah bentuk itu bisa dikaryakan. Dia bisa membuat sebuah bentuk tertentu, sediakan mungkin kayu atau apa, lalu bikin sesuatu, tempat pensil atau apa, kayak gitu bisa. Karena mintanya lagi, nah kalau ada rezeki mah nggak apa-apa ya, makanya jadi begini dulu. Ketimbang kita beli Lego doang tapi nggak didokumentasikan, nggak jadi inspirasi orang, gitu ya. Kita dokumentasikan, kita upload, kita berikan inspirasi untuk keluarga yang lain. Saya yakin kalau kita konsisten untuk hal-hal yang positif, itu nanti waktu kita itu habis untuk pengen berkarya lagi, dan pengen menyemangati anak lagi. Dan ketika anak mendapat apresiasi, siapa yang bangga? Kita berhasil menjadi orang tua yang membanggakan anak, dan anak bangga sama kita meski tidak diucapkan. Nah, itu dari satu sisi. Ada satu lagi mungkin yang kelihatan. Oke, Bapak, monggo. Dari senang HP Bu. Handphone. Oke. Umur berapa, Pak? Umur anak ini 17. Putra putri? Putra putri? Putra. Oke. Tetapi handphone itu bagaimana ceritanya? Yang modelnya bagaimana? handphone itu wow, itu kadang sama buka ini tuh rangka-rangka rumah. Oh, desain rumah. Oh. Kadang rambut kita saya jadi wajah. Oh, nah berarti suka desain. Panjenengan apa tadi tunawicara ya? Kok panjenengan itu tunawicara, putra panjenengan itu. Jadi kan mau pinggir malam itu. Itu kan tunawicara. Tunawicara. Saya malah ikut bingung. Iya, monggo. Nah, ini kan tunawicara ya. Berarti pangapunten secara visual bisa melihat gitu kan. Secara gerakan juga bukan tunadarsa. Berarti kan hanya kelemahannya di bicara. Berarti anak ini bisa, kalau jenengan punya rezeki, pangapunten punya rezeki, anak ini bisa dibelikan tabs yang membuat desain sendiri. Jadi pangapunten tidak hanya handphone itu dipakai untuk mainan yang tadi-tadi, tapi dia bisa membuat karya. Siapa tahu, saya nggak tahu. Saya itu punya pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Seolah-olah nek wis ngomong ODGJ iki koyo-koyo saya sopo gitu ya. Di bayangan kita ini. Bapak Ibu, dia bisa menggambar 3 dimensi.
dia merancang sebuah mall dan benar-benar gedungnya benar-benar terbentuk dengan saya aja amazing. Dia ODGJ, tapi masih ada bakat seperti ini. Gambarnya pakai pensil dan benar-benar dilihat dari bahkan ada utara, barat, timurnya itu ada. Ini ketinggiannya sekian meter. Jadi dia suka sekali dengan konstruksi seperti itu. Ini orang ODGJ. Memang sesaat sakit tapi bakatnya tetap ada. Nah kalau seperti ini seandainya ada rezeki itu bisa nabung. Terus kemudian buatlah dia melatih untuk membuat sketch di tab atau dia benar-benar bisa gambar Pak putranya. Nah bisa. Gambarnya itu loh yang diarahin. Apa? Nah, kurangnya itu anaknya yang kurang paham atau kita yang kurang kasih stimulasi? Nah, berarti ayo kita tingkatkan lebih dekat sama anak. Jenengannya tadi ya, kita perlu belajar. Coba kalau jenengan memang bisa ikut komunitas tertentu, komunitas art atau apa, memang yang saya Bapak Ibu jadi orang tua zaman sekarang itu ada satu hal yang perlu kita kita punya itu adalah mampu untuk berinteraksi secara media sosial. Karena sebagian ilmu, kesempatan berkarya itu memang belajarnya yang saya tidak harus di seperti ini gitu ya. Jadi jenengan punya satu kelompok yang itu kelompok bisa meningkatkan karya putra panjenengan itu bagus. Masuklah komunitas menggambar sketch misalnya, ada, jadi itu ada. Kalau bingung tanya ke para sekolah, ada pastornya, atau sesama wali murid, ya saya ada yang punya ide di sini Instagram, nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang punya TikTok, TikTok ada toh? Ya saya, TikTok ini jangan dipakai untuk hanya yang joget-joget aja. Nah, TikTok ini bisa dipakai mencari untuk karya apa yang bisa dari anak berkebutuhan khusus. Atau Facebook, punya Facebook? Nah, Facebook itu banyak komunitas itu. Ikutlah sama-sama. Komunitas anak tunarungu, komunitas karya anak tunawicara, komunitas banyak. Daripada yang saya kita hanya melihat status orang terus campur gibah gitu kan. Terus orang-orang apa-apa gitu kan. Alah dia tak pernah toh, alah apa fungsinya hubungannya sama anak kita gitu kan. Masuklah itu pelajari. Jadi sebetulnya kita itu kurang bisa jadi ya, kurang melihat sudut pandang yang lain begitu. Jadi kemerungket dengan emosi kita sendiri yang nggak selesai-selesai karena kita kurang ilmu, kita kurang komunitas gitu ya, kurang kelompok yang bisa mendewasakan anak dan kita juga sendiri. Jadi kita harus kayak istilah bahasa Inggris itu open mind gitu, harus terbuka gitu kan. Nah, mumpung kita itu zamannya sudah zaman media sosial, ayo melihat YouTube tahu YouTube besok? Nah, YouTube apalagi? Misalkan jenengan coba golek YouTube gambar sketsa itu banyak sekali. Yang saya daripada selalu melihat azab ilahi begitu ya, drakor begitu kan, ya boleh sih nonton ya, tapi kalau nggak ada efek ke anak kita ya jangan banyak gitu ya, itu kan cuma refreshing. Cari sesuatu yang bisa kira-kira anak tuh kok seneng gambar, cari meningkatkan kemampuan menggambar pada anak tunang bicara misalnya gitu. Ini banyak banget. Baca gitu, oh anak ini bisa begini, bisa begini. Kalau jenengan bingung, nanti jenengan bisa sharing dengan bapak ibu dulu. Aku ini pengen ini tapi orang iso. Bapak ibu kesel ya kalau ditanya-tanya begitu. Nah siap loh bapak ibunya siap. Jadi bisa membantu sejak awal. Ya, nah saya itu punya satu contoh yaitu tunagrahita. Ini real, ini klien saya sendiri termasuk retardasi mental ringan. Jadi masih bisa sekolah tapi sering dibully gitu kan, karena saya tidak banyak yang memahami gitu kan kondisi seperti ini. Waktu itu datang saat kelas 8
2 SD, ibunya gitu kan. Terus saya tanya, memang secara akademik karena retardasi mental pasti berkurang ya, tidak sama dengan lain. Saya tanya, Bu, hobinya apa anak ini? Nopo ya Bu, saya ini senang etong-etong barang pulau toko. Jadi ibunya punya toko, jualan pensil, buku, itu dihitung, bukunya 5, tuh 2, 3, ya begitu aja, pensilnya 5. Terus kemudian apalagi yang dilakukan itu kadang-kadang nek supplier tuh ini sok-sok ngomong pensilnya 5 gitu. Nah, saya langsung matang gitu kan, langsung mating gitu kan. Oh, anak ini sepertinya punya bakat seperti ibunya, wira usaha. Nah, saya langsung coba Bu ya, sekarang kan masih kelas 2 SD, coba dilatih, dikasih tugas, karena dia senangnya utek-utek barangnya ibunya. Coba dikasih, setiap hari harus menghitung, meskipun tetap, tapi harus dihitung. Tujuannya apa? Mencerdaskan kemampuan hitungannya. Nanti tiap pagi atau tiap sore tugasnya menghitung gulune karek piro, indomine karek piro. Saya kasih tugas menghitung. Kemudian sudah sekolah, untuk urusan sekolah ekspektasinya diturunkan supaya kita sendiri tidak stres gitu ya. Kok sampai nilainya ya? Tapi yang bagian bakat tolong dikencengin. Coba dikasih begitu tugasnya. Ya Allah, saya ikut berbismillah gitu ya. Itu umur kelas 2 SD berarti 8 tahun ya. 10 tahun kemudian berarti kan berarti sudah berapa? 18 tahun ya, karena kan saya sudah praktek 14 tahun. Itu WA saya dan saya cuma ingat anaknya, cuma sampai lagi wajah ibu ini sendiri gitu ya. Ibu ketemu saya, dulu kan saya titip ibu untuk retardasi mental, anak ini bisa, cuma butuh waktu yang lebih lama. Jadi kuncinya memang pangapunten, memang harus melatih, harus sabar, tapi suatu saat dia bisa. Tunggu aja, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi harus rutin gitu ya, harus terlatih. Dan 18 tahun menghubungi saya, ya Allah Ibu, alhamdulillah anak saya sekarang saya buatin toko dan sudah jualan sendiri. Mungkin 10 tahun itu memang waktu yang tidak cepat gitu ya, juga butuh ketelatenan, tapi sekarang sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Nggak apa-apa, nggak kuliah, nggak apa-apa, tapi dia sudah sangat paham. Kalau supplier datang sudah bilang, oh ininya 5, ininya 5, nanti diisi sama supplier. Yang ngitung uang masih dibantu sama ibunya. Nggak apa-apa, yang penting dia punya karya sendiri, dia punya toko sendiri. Ada lagi yang orang anaknya suka malu-malu begitu ya. Nah kemudian saya minta sama tunagrahita juga, saya minta sabar ya Bu, ditunggu, pokoknya stimulasi aja. Tiba-tiba kelas 3 SMA ibunya WA lagi, saya harus lupa dia ini sengendi aja ibu matur nuwun ya, anak saya juara 3 pidato bahasa Inggris. Itu saya berasa kayak ikut lemes gitu ya, ikut bahagia, meskipun lama, ini kelihatan lama 10 tahun yang lalu 8, tapi mereka kemudian merasa oh iya ya, ternyata butuh waktu. Jadi kalau kita tergesa-gesa dengan emosi sekarang, bisa jadi malah nggak berhasil gitu. Harusnya 10 tahun dapat panen gitu ya, malah iso 20 tahun, malah iso. Nah, sehingga dari awal lihat kesukaannya apa, lalu kasih sarana semampu panjenengan ya. Yang lain tolong turunkan ekspektasinya. Di sekolah mungkin perkembangannya tidak pesat, tidak apa-apa, khusus yang bagian itu harus nambah. Nanti dibantu juga sama guru di sini, anak ini kelihatannya perkembangannya apa ya. Yang kayaknya dia itu kok pokoknya dia senang muter ya, tapi nek dolanan apa kok anteng ya, kok anteng ya. Nah, berarti itu bakatnya. Itu caranya kita. Lebih senang muter ya, tapi nek dijak cerita kok nanggepi ya. Ini sampai apa ya? Meskipun itu yang saya misalkan netral gitu, tapi kok sering ngomong, nah ayo ajak dong public speaking begitu ya. Kalau tunanetra itu kan yang saya bukan berdasarkan kebiasaan ya. Kalau kebiasaannya dia tahu kamar mandinya di sini, kan sudah biasa. Mereka punya kemampuan yang kita tidak punya, yaitu spasial, membayangkan. Lama-lama dia biasa. Kalau suatu saat saya banyak pemateri yang memberikan pelatihan ke kami, yang atau kita yang diberikan kemampuan yang
katakanlah sesuai tahapannya normal, tapi pemataharinya tunanetra sudah canggih, sudah punya laptop dengan braille, jadi sudah nggak masalah. Cuma kan itu pelan-pelan gitu kan, belajar braille, Al-Quran braille, nanti lama-lama kayak Putri Aryani dia jawab sendiri loh pakai handphonenya. Jadi A itu di pendengarannya bunyinya tit gitu misalnya, B itu titit misalkan, C itu tidut misalkan. Nanti sekali lagi otak punya kebiasaan terhadap apa yang sudah biasa itu nanti otomatis. Jadi kalau punya tit itu berarti hai apa kabar Putri, nanti dijawab sendiri dengan dia tekan tutsnya itu. Kalau A kan dari tit gitu ya, dan itu sudah biasa handphonenya sendiri kan lama-lama apa? Bisa. Nah, betul, bisa kan? Ayo sekarang Kak, tanyain panjenengan, disuruh ngiris berapa? Masih jenengan lihat berapanya? Oh, pas ini, terus sampai kena tanganku. Oh, jenengan lo sambil ngobrol. Jangan ini tangannya itu. Ngiris berapa? Cuma nggak kena tuh tangan kita. Karena apa? Sudah terbiasa. Jadi otak itu salah satu rumusnya adalah satu untuk yang bagian ini ya. Kalau dia dibiasakan begitu, dia akan menyimpan memori itu dan menggunakan seperti mesin yang menggunakan. Ayo nyetir sepeda motor. Siapa yang masih mau berangkat itu masih mikir, oh ini setang, oh iya, oh saya tak starter, oh iya brake gitu kan, oh ini lampu. Ada yang masih begitu, gak mungkin karena kita udah kenal, udah cepet-cepet. Kadang loh kalau dua HP kalau gini sudah terbiasa. Mumpung masih 7 tahun, 22 tahun, 17 tahun, pelan-pelan otak dia terbiasa menyukai ya bakatnya masing-masing. Ya, saya sudah punya beberapa contoh ini. Kemarin saya mengisi di SLB bagi pemuda, ada orang yang bilang, alah Bu, ini kerdus-kerdus itu disuai terus dijadikan rumah, tak seneng itu bola yang sampah ya. Bu eman-eman dia bisa membuat rumah loh dari kardus. Berarti dia punya keterampilan apa? Handicraft kan ya, kerajinan yang bisa ya saya kalau itu dikembangkan mungkin dia akan bikin miniatur rumah, miniatur nanti kalau ada acara-acara gitu kan, dia bisa bikin souvenir sendiri kecil-kecil aja, tapi dia yang bikin karena kemampuan tangannya bagus. Malah sama ibunya, pulang betul paham memang niku kerdus-kerdus omongan itu sebagai robot jadi banyak karyanya. Ada yang suka menggambar. Akhirnya saya suruh coba Bu, temboknya boleh kok digambar, biarkan dia berkreasi, sediakan satu tembok yang catnya kan ada ya Bu, cat sekarang yang bisa dihapus, jenis cat itu kan ada. Biarkan dia setiap hari mengelola emosinya dengan menggambar di situ, nek bosan ya dihapus. Sediakan satu tembok di kamar. Itu kan kita kan sebagian besar waktunya tidak selalu harus bersamanya, gitu. Kita bisa beraktivitas yang nah itu contohnya ya. Nah itu bagian nomor 2 ya. Kalau tadi empati nomor 1, nomor 2 bakat, kita udah ketemu. Sekarang nomor 3, mari kita meningkatkan bagaimana membuat stok sabar kita lebih. Nah caranya 1, kita pakai hukum otak dulu. Saya sisipin hukum otak. Sekarang otak itu Bu, punya cara bekerja, dia tidak bisa membedakan atau cara kerjanya sama antara melihat barang yang nyata sama membayangkan. Itu kerjanya sama. Nah sekarang saya ajak panjenengan coba bayangkan ya, pohon mangga. Nah bayang ya, pohon mangga ya. Pohon mangga, ada mangga yang masih muda, getahnya netes-netes, putih, ada yang kuning, ada yang putih. Terus kita sekarang ngambil mangga itu, buah mangga itu, teluk gitu ya, kita ambil, tambah netes getahnya, tambah banyak, karena masih muda mangganya. Habis itu kita sekarang ke dapur, kita ambil pisau, sekarang kita belah mangganya. Nah, dibelah mangganya tambah gratis tuh setelah kita belah. Sekarang ayo minta tolong bareng-bareng dijilat mangganya. Ada yang enak, nyimpan ya Pak ya.
Asam, kecut, udah. Jadi kan bisa ya Bu membayangkan ya. Ada sekarang mangganya. Sekarang mangganya ada nggak? Nggak ada. Artinya ada satu cara penggunaan otak, bahwa otak ini dibayangkan atau real, dia cara kerjanya sama. Maka pengabudan sekali jenengan ada ucapan yang buruk buat anak-anak atau tindakan yang buruk pada anak-anak, maka itu akan dimasukkan sebagai perintah pada otak anak-anak. Nah kalau Bu, misalnya pengabudan ya, satu kata nakal, maka otak anak langsung masuk, aku anak nakal. Satu kali. Nanti kue kok aneh kok dikandani, masuk ke otak anak, aku anak yang aneh dikandani. Akhirnya otaknya memproses betul, aku anak yang aneh dikandani, dan dia juga semakin emosi. Anak juga menjauh, anak-anak ini juga anak-anak yang sulit menyampaikan apa perasaannya, begitu kan? Sehingga mereka juga mengeluarkan perilaku-perilaku yang kadang makin kita membuat emosi juga blunder. Nah, sehingga tolong bagaimanapun kondisinya, semarah-marahnya panjenengan, keluarkan kata-kata yang positif. Yo, jangan ganteng, masya Allah anak soleh, begitu. Meskipun anak soleh gitu ya, tapi itu tadi pakai hukum yang pertama ya Bu. Kalau udah pengampunan, walaupun jenengan terbiasa mengucapkan yang positif, itu nanti marah pun itu otomatis keluar yang positif. Sudah tidak lagi bocah ngelang dikandani, oh gak manut, piye toh utekmu ning ngendi oleh begitu, sudah gak terbiasa. Yang terbiasa adalah semarah-marahnya panjenengan, ya Allah cahayu, anak solehan, aku sing paling cantik dewe, pinter dewe. Itu udah otomatis. Setidaknya tidak ada yang diserap oleh otak anak-anak merupakan instruksi yang negatif, dan itu akan diproses persis seperti saya mengajak panjenengan memproses sesuatu yang tidak real, ya kan? Pemangganya enggak ada. Oh, pokoknya tak bawa ke mangga, seneng mau gitu kan? Tak bawa ke sini, tambah beres gitu ya. Dan ini jarang dipahami, ini masih pelan-pelan ya Bu ya. Ini satu pemahaman dulu, supaya anak-anak ini terbiasa mendapatkan doa dari panjenengan, bukan umpatan, julukan, penggelian dan sebagainya. Jangan nanti anak ini menyerap luka. Nah, jadi satu bentakan itu membunuh ikatan saraf atau sel yang ada di otak itu ratusan ikatan. Bapak Ibu, di otak kita ada 100 miliar sel saraf. Satu bentakan itu akan menghancurkan. Jadi semula yang jauh, orang pintar itu kan ketika kalau secara ilmu saraf ya, itu kan di dalam ini kan ada saraf satu, ada saraf dua. Dia itu nyambung. Kalau satu dan dua ini, itu tuh ada informasi yang dipindahkan. Siapa yang bertugas? Namanya zatnya neurotransmitter tadi. Zat inilah yang bisa dibantu oleh emosi kita sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah nyambung, nanti dia baru paham. Kalau jenengan memberikan kata-kata yang negatif, ini nggak jadi nyambung, putus. Jadi yang sudah mau nyambung nggak jadi. Anak lagi utek-utek, lagi konsentrasi, terus misalkan belum mandi tadi ya, daripada jenengan mengucapkan anak tadi pokoknya atus, nah itu dia lagi konsentrasi ya. Selain juga emosinya tidak suka karena jenengan mengeluarkan kata-kata yang tidak membuat nyaman. Daripada begitu, legonya ditaruh, bercair di jelek, ditaruh kamar mandi. Sudah, ayo mandi nak, Mas Yomo ya mandi nak, mandi. Nek jenengan berasa emosinya ini, cari tempat sendiri, kita belajar relaksasi. Nah, sebetulnya apa sih yang bikin dunia kita itu tidak indah?
Ya, ketika kita melihat dunia ini tidak indah gitu kan. Tapi kalau kita melihat dunia ini indah sesuai apa bahasanya ya, sesuai persepsi kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing, ya kita akan kesabarannya akan menambah. Oke, nanti kita bicara Mas Ibu. Nah, prinsipnya adalah kayak tadi bahwa khusus untuk ibu-ibu ya ini ya, bapak-bapak bisa menjadi informasi. Jadi ibu, kita itu punya hukum energi. Energi itu nggak nampak. Ayo sekarang kita lihat lampu itu di sini ya, tapi terangnya bisa sampai ke ruangan toh. Nah kita punya sama hukum yang kayak lampu. Jenengan makan dan minum toh setiap hari, diolah toh makanan dan minumnya. Jenengan juga omong-omongan sama tetangga, omong-omongan sama suami masing-masing gitu kan. Kemudian ada emosi senang, marah dan sebagainya. Nah itu diolah dulu, semua diolah. Nanti dijadikan yang namanya energi, diedarkan di seluruh tubuh. Tiba-tiba jenengan bisa duduk kayak begini, bisa ketawa setinggi. Itu kan yang berperan energi toh. Yang saya kalau jenengan nggak makan 3 tahun, mungkin ya nggak hadir di hidup. Nah, sambil minum, sambil ini, itu semua diolah, energinya akan disalurkan di seluruh tubuh, namanya lewat sistem saraf tepi. Nah, jadi susu-susu gitu ya. Semua yang jenengan pikirkan diedarkan di seluruh tubuh. Jadi kalau tadi panjenengan berpikir jelek tentang nasib putra putri panjenengan, ya anakku ini iso apa kayak gitu. Jadi kayak pikiran-pikiran yang nggak ada semangatnya gitu ya. Maka itu diedarkan di seluruh tubuh, jenengan jadi loyo kalau pikir anak-anak. Jadi kayak nggak punya semangat. Keloyoran panjenengan itu nanti akan menjadi sinyal yang dikeluarkan lewat lapisan kulit namanya subkutan. Jadi kita itu ada kelenjar keringat, keluarnya keringat, ada juga titik-titik energi. Kalau jenengan itu loh, akupunktur itu loh, pernah ya? Ada yang tahu akupunktur, akupressor atau pijat? Itu ada titik-titik energi yang itu mengeluarkan apa yang jenengan rasakan, dan itu pada anak menular 3 kali lipat. Nanti saya ajari mengapa kok 3 kali lipat. Artinya apa? Kita ini sel-sel yang ada di tubuh kita itu isinya listrik tuh. Yang saya bilang tadi neurotransmitter itu isinya listrik. Kalau jenengan nggak percaya, ini ada colokan. Nah, colokannya mana? Ah, itu ada colokan. Coba jentikin jenengan masukkan. Nah, kesetrum. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kesetrum gitu kan, berarti logikanya kita juga punya apa? Listrik. Seperti lampu posisinya di sini, tapi sinarnya bisa kemana-mana. Kita juga punya listrik, lampunya di sini, tapi sinyalnya bisa kemana-mana. Ada sambungannya. Kalau jenengan pernah dengar kata-kata aura, gitu ya. Kalau di foto kita itu ada auranya. Itu menembus ruang dan waktu sampai pada anak-anak. Jadi kalau jenengan senang, terhitung tenang, stabil, nular ke anak itu 3 kali lipat. Nah, sekarang saya ceritain dongengin kenapa kok 3 kali lipat. Seorang ibu yang punya sel telur, kalau bapak kan nggak ada ya, yang punya sel telur itu di dalam sel telur itu ada namanya nama ininya ya, nama bagian selnya itu mitokondria. Mitokondria itu tugasnya memperbesar energi dari yang jenengan punya yang sudah diolah di setiap sel. Nah, kita itu punya 75% dari orang tua kita perempuan. Jadi kita itu dapat dari ibu sebesar 75% sel-sel yang ada mitokondrianya. Kalau dari bapak-bapak tidak, karena sel mitokondria pada sekarang itu ada pada ekor. Jadi ketika pengapunten sudah masuk pada sel telur, itu kan putus ya ekor spermnya, jadi nggak ikut. Bapak-bapak dapat dari ibunya, kita dapat dari ibu, anak-anak dari ibunya. Karena 75%, maka ketika kita punya emosi yang tidak nyaman, maka 3 kali lipat nular pada
punya gelombang listrik. Karena jenengan tadi mau saya minta uji coba tidak ada yang mau gitu kan, mau saya buktiin gitu loh ya, supaya percaya gitu loh maksudnya. Jadi kita punya prinsip, sekali saya marah, sebetulnya energi marah saya itu 3 kali lipat diserap oleh anak. Dan tidak ada orang yang tenang hidupnya, mau berkarya kalau emosinya tidak stabil. Kita punya kendali itu. Kalau jenengan meskipun nangis, meskipun ini, tapi jenengan punya prinsip bisa. Bismillah ya Allah, paringono kuat, gitu ya, paringono sabar, paringono kemudahan, kelembutan hati, macam-macam gitu ya. Kan stok jenengan agak naik, itu diserap anak 3 kali lipat. Tapi sekali jenengan, ya Allah mau betul-betul macam-macam begitu, itu nanti anak juga 3 kali lipat. Apalagi panutan, cirilan, gitu ya, jiwitan, kekuatannya katakanlah 1, maka anak ini sakit hatinya itu 3 kali lipat daripada tingkat kesakitan jiwitannya tadi. Sedangkan coba dibalik posisinya ya, Bu Pangapunten, jenengan yang jadi anak berkebutuhan khusus, anak panjenengan normal. Nanti ketika jenengan tua dan tua, terus nanti jenengan butuh dipopoi gitu ya. Kemudian anak jenengan ngopo kan cuma ngopo lah ya. Ayo dibayangin. Artinya apa Ibu? Kalau kita punya umur yang panjang, setidaknya berikan yang membahagiakan atau punya kenangan indah sampai batas umur kita, gitu ya. Karena anak ini kalau memang sudah masanya kita dipanggil Allah, anak ini akan dirawat oleh Allah. Nggak tahu ceritanya kayak apa, tapi setidaknya kenangan itu yang indah buat si anak. Kalau pengakuan, kalau anak kita ternyata umurnya memang akan lebih dulu daripada kita sudah memberikan yang terindah di masa hidupnya sampai dia nanti pada waktunya. Sama-sama enak. Nggak tahu saya duluan, jenengan duluan, anak-anak duluan, kita nggak ngerti. Lah kalau misalkan hidup kita penuh dengan apa ya, penyesalan, penuh dengan menyalahkan gitu ya, dan kita tidak tahu kita duluan atau anak kita duluan, atau bisa jadi suatu saat kita yang jadi rawatan gitu ya. Ojo ngomong-ngomong ngomong sempet aku gitu ya. Seperti kita mengatakan dia di ojo ngomong-ngomong lagi kok sempet bulan. Itu kan juga nggak enak. Bisa diganti seperti itu. Cara membayangkan supaya tingkat kesabaran kita agak naik sedikit, gitu kan? Sedikit. Kalau anak kita ternyata kemudian yang saya membentur-benturkan gitu ya. Kalau kita mampu, tolong segera dibentuk. Tapi khusus pada anak-anak yang masih seperti ini Bu, saya rasa perlu ditambahkan farmakoterapi dari psikiater. Karena ini ada jumlah neurotransmitter yang tidak stabil. Itu mempengaruhi pada agresivitas. Agresivitas itu perilaku yang merusak dirinya atau orang lain. BPJS bisa. Biasanya saya beberapa rujuk ke Dr. Roni di Bayangkara. Itu pakai BPJS juga bisa. Anak autis, speech delay, ADHD gitu ya. Kalau selama anak tidak agresif, sebetulnya kita masih tidak terlalu repot gitu ya. Tapi kalau yang saya kalau pada anak-anak yang agresif melukai dirinya sendiri, gitu kan, bisa dibayangkan ini tempat berkarya lah ya kota ini ya. Nah, tapi kalau sering dipukuli, kemungkinan di dalamnya terjadi sesuatu nggak menurut saya. Ya, maka tolong dibantu dengan, nah dada juga gitu misalkan. Ini tempat jantung loh. Nah kalau terlalu mungkin 7 tahun, 8 tahun, kalau 22 tahun masih ini kan hantamannya jadi kuat gitu. Maka tolong dibantu dengan farmakoterapi. Farmakoterapi itu pakai obat itu apa? Mengurangi agresivitasnya. Mungkin masih ada, tapi kekuatannya tidak sekuat yang gitu ya. Nah, jadi kita itu kayak bikin pemahaman bahwa kita terus berusaha satu frekuensi sama anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang kedua cari bakat. Kemudian yang ketiga tadi pahami satu label negatif yang keluar itu masuk di otak anak.
heran dikandani. Langsung ingat, anak-anak langsung mempuas. Saya anak yang angel dikandani. Sehingga ketika diproses sama otaknya betul-betul jadi perilaku anak yang angel dikandani. Seperti tadi saya ajak jenengan, nggak ada mangganya, cuma tak suruh bayarin kok ya ucap dewe gitu ya, karena asem gitu kan. Itu saya ajak membayangkan rumusnya sama. Semua yang masuk otak tidak ada yang tidak disimpan. Semua disimpan di bagian namanya frontal cortex nih. Yang depan itu buat memutuskan. Jadi jenengan sudah benar bu. Kalau jenengan ngeluh, bingung, itu yang dipegang sini toh. Ya anakku, gitu gitu. Itu sudah benar. Karena memang ini tempatnya untuk memutuskan, berpikir dan sebagainya. Saya rasa tidak akan ada yang bojomu, ada gitu. Lalu tempatnya di sini gitu. Seperti mulai bio-bio gitu kan misalnya, nggak ada. Karena memang tempatnya betul di sini. Di belakangnya itu ada namanya frontal cortex, menyimpan semua yang didapatkan dari panca indera. Ya, secara kelihatan, yang tidak kelihatan juga disimpan. Kalau jenengan merasa kayak terluka, kemudian punya emosi, menyalahkan Tuhan dan sebagainya, energi itu juga diserap oleh si anak. Ingat, energi itu menembus ruang dan waktu. Ini lampu, kok bisa sinarnya sampai ke sini? Siapa yang menghantarkan? Yang kita hirup itu loh, Bu. Apa? Yang kita hirup itu apa? Oksigen udara. Sama. Ketika jenengan punya energi marah, gitu ya, itu nanti ada sinyal yang keluar dalam bentuk gelombang marah. Marah itu ada gelombangnya, sedih ada gelombangnya, semua emosi itu bergelombang, berenergi. Nah itu nanti otomatis diserap oleh anak-anak kita, seperti kita menyerap sinar lampu ini. Karena di sekitar kita ada udara. Kecuali jenengan sama putra panjenengan langsung ke antariksa ya, itu nggak ada udara. Nah itu beda lagi ceritanya gitu ya. Tapi selama di sini apa yang jenengan pikirkan itu nular ke anak. Jadi itu tadi sampai ketiga ya. Sekarang cara supaya jenengan tidak gampang marah. Latihannya adalah latihan relaksasi, tapi tidak dilakukan di depan mukanya suami, jangan gitu ya. Nah, latihannya cukup mudah. Rutinkan ini ya Bu, rutinkan. Belajar ambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut secara pelan. Jadi harus dirutinkan ini, supaya nanti kalau anaknya terjadi sesuatu, jenengan nggak tersulut emosinya cepat. Caranya gampang, kita praktekkan ya. Ambil lewat hidung, keluar lewat mulut seperti kayak ditiup. Makanya jangan di depan mukanya atau pinggir gitu. Untungnya di depan saya nggak ada, kalau itu saya pakai tahun ini. Meskipun saya sekat gitu tetap gitu ya.